Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial ASN. Kali ini kita masih membahas seputar MySAPK BKN ya. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan hal terpenting ketika kita selesai melaksanakan atau penginputan pemutahiran data mandiri MySAPK BKN. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, comment, and like, dan hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan oleh video-video yang selanjutnya. Oke, kita beralih ke web MySAPK BKN. Nah, ini teman-teman ya, adalah tampilan MySAPK BKN. Ketika input data MySAPK BKN itu sudah selesai, yang mana notifikasi kita selesai input data mandiri, yaitu berubahnya warna merah di riwayat MySAPK berubah menjadi warna hijau. Nah, itu adalah proses atau notifikasi kita sudah selesai mengisi penginputan data mandiri MySAPK BKN. Nah, setelah berwarna hijau semua untuk riwayat ubah profil hingga riwayat CLTN, yang harus kita lakukan yang terpenting yaitu memeriksa. Nah, apa yang harus diperiksa? Yang harus diperiksa adalah histori pengajuan ya. Di sini di sebelah kanan atas ada histori pengajuan. Kita harus mengecek apakah sudah semua itu kita ajukan histori pengajuannya. Nah, kita mari coba periksa satu-satu. Akan saya pandu bagaimana cara pengajuannya ya. Oke, ini awalnya kita klik histori pengajuan. Nah, sebelum kita mengecek histori pengajuan, akan lebih baik kita mengecek di informasi profil terlebih dahulu. Nah, di sini nanti untuk edit profil kita cek ya. Di sini ada kita cek dari informasi utama, nama, NIP, satuan kerja, dan ada juga yang harus kita cek yaitu yang paling bawah ya, teman-teman. Di sini ada nomor KARIS, KARSU, TASPEN, tanggal TASPEN, nomor TAPERA, dan yang paling penting di sini ada KPPN atau pembayaran gaji ya. Di sini kita cek kembali lokasi kantor pembayaran gaji apakah sudah benar, karena kemarin untuk kantor pembayaran gaji punya saya ya, yang awalnya saya ketik Kutacane ternyata berubah menjadi Kalimantan Tengah. Nah, itu harus kita cek kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita mengecek profil, maka kita bisa mengecek di riwayat histori pengajuan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita beralih ke histori pengajuan. Nah, di histori pengajuan ini Bapak Ibu, oke, bentar ya, ini sedang terjadi masalah ini. Nah, di sini saya cek di histori pengajuan Bapak Ibu. Nah, kita melihat dari yang pertama, yaitu ini mengusulkan perubahan riwayat daftar keluarga orang tua. Nah, karena orang tua yang kita inputkan itu ada 2 orang ya, ibu dan bapak, maka untuk pengusulan perubahan riwayat daftar keluarga orang tua itu ada 2 ya Bapak Ibu. Di sini punya saya sudah 1, yang di bawah ini 2. Selanjutnya ada daftar keluarga anak dan pasangan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita cek kembali apakah daftar keluarganya sudah masuk semua ya. Nah, setelah itu kita cek di sini untuk mengusulkan perubahan riwayat SKP. Nah, ini karena SKP terdiri dari 2 tahun yang ke belakang yang diinput ya, 2 tahun terakhir, maka untuk usulan perubahan riwayat SKP itu ada 2 ya Bapak Ibu ya. Tahun 2020 dan tahun 2019. Nah, di sini ya punya saya ya 2020, dan di sini 2020, sini kok 2020 juga ini Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, di sini selanjutnya mungkin saya ini ada kesalahan ya. Saya tahunnya ini kok tertulis 2020. Seharusnya salah satunya itu ada yang 2019 Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada di riwayat perubahan diklat. Nah, di sini ada riwayat perubahan diklat. Apakah diklat yang kita inputkan tersebut sudah benar ya Bapak Ibu ya? Di sini ada diklat prajabatan yang saya isi. Di sini ada juga riwayat golongan, riwayat pendidikan, dan riwayat jabatan. Nah, jadi untuk riwayat jabatan, nah di sini ya sudah saya isi. Nah, jadi cara mengeceknya seperti itu Bapak Ibu. Kalau bisa kita sediakan catatan. Nah, misalnya di sini untuk riwayat pangkat golongan. Nah, ini ketika kita klik ya, ketika kita klik saat kita mengusul untuk riwayat golongan dan pangkat. Nah, di sini riwayat pangkat dan golongan kita catat di kertas dan setelah itu kita cek di histori pengajuan apakah riwayat pangkat dan golongan itu sudah saya update ya. Nah, di sini kan sudah ada nih mengusulkan perubahan riwayat golongan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi kita cek satu-satu apakah yang kita usulkan itu sudah lengkap. Jika usulan yang kita inputkan tersebut terjadi kesalahan ya Bapak Ibu ya, maka kesalahan tersebut kita data. Nah, misalnya kita per riwayat ya, kita tulis di riwayat ubah profil. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya, saya mencontohkan untuk riwayat ubah profil. Nah, ini misalnya sudah benar. Oke. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, riwayat pangkat dan golongan. Riwayat pangkat dan golongan. Nah, ini saya langsung saja ya, karena tadi yang saya cek itu riwayat SKP. Di sini saya terjadi kesalahan mungkin ya. Nah, ini saya pastekan di sini ya Bapak Ibu ya, riwayat SKP. Nah, di sini kita inventaris untuk riwayat SKP. Oke, di sini sebenarnya sudah terinput ya riwayat SKP saya. Nah, jadi riwayat SKP saya yang tadi sebenarnya sudah betul. Nah, saya mengedit tahun 2020 karena tahun 2019-nya sudah benar dan sudah ada. Nah, misalnya terjadi kesalahan punya Bapak Ibu, misalnya ya riwayat SKP. Nah, misalnya riwayat SKP tersebut di riwayatnya hanya terinput tahun 2020 dan untuk tahun 2019-nya tidak bisa terinput, maka kesalahan-kesalahan atau kekurangan itu kita rekap ya di sini riwayat SKP misalnya tahun 2019 tidak bisa di-input. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya juga mencontohkan misalnya untuk riwayat keluarga. Misalnya ya. Nah, ini kan saya sudah selesai semua ya Bapak Ibu ya. Ada juga yang Bapak Ibu atau teman-teman lain sudah mengisi anak tetapi sudah terlanjur hijau dan tidak bisa mengupdate kembali. Maka misalnya di sini kita tulis, kita rekap kesalahannya misalnya riwayat keluarga. Nah, di sini kita rekap bahwasanya tidak bisa menambahkan data anak. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya cek kembali Bapak Ibu ya untuk dashboard. Nah, di sini ada juga kasus-kasus yang banyak terjadi yaitu di riwayat PMK ya Bapak Ibu ya. Teman-teman yang memiliki riwayat PMK atau K2 ya, contohnya di sini misalnya saya ketik
riwayat PMK. Jadi bagi teman-teman yang K2, maka kebanyakan di riwayat PMK ini sudah ada datanya ya, data bawaan. Jadi bagi teman-teman yang K2 yang memiliki data bawaan, sedangkan di SKCPNS-nya telah dihitung masa kerjanya, maka sebenarnya di riwayat peninjauan masa kerja ini tidak usah diisi. Nah, kenapa? Misalnya, kenapa sebelumnya sudah terisi datanya? Nah, jadi misalnya terjadi hal seperti itu, maka kita ketik di sini di SK CPNS sudah dihitung masa kerjanya, tapi di riwayat PMK masih ada data. Nah, jadi jika di SKCPNS untuk K2 sudah dihitung masa kerjanya, seharusnya di riwayat peninjauan masa kerja ini sudah tidak ada data ya Bapak Ibu ya, tetapi kebanyakan untuk teman-teman yang lain yang berasal dari K2, walaupun di SKCPNS-nya masih sudah dihitung riwayat masa kerjanya ya, yang sebelum-sebelumnya itu, dan di riwayat peninjauan masa kerja tersebut juga muncul. Nah, seharusnya itu nanti kita tandai untuk sebagai evaluasi ya, perbaikan, karena riwayat peninjauan masa kerja tersebut di menu My SAPK untuk mengusulkan ya, teman-teman ya. Jadi jika kita tidak mengusulkan, seharusnya kita tidak mengisi. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita rekap ini ya, saya data bisa diketik, bisa ditulis tangan, jadi kita ketahui untuk pemutakhiran data mandiri di tahun 2021 ini langkah-langkah atau tahapan apa yang kita lakukan. Jika ada yang salah, jadi kita benarkan. Maaf Bapak Ibu, jika ada yang salah, maka kita rekap ya apa kesalahan kita. Jadi di saat nanti masa pemutakhiran data mandiri telah habis ya, di sini tertera pemutakhiran data saya 9 hari lagi. Jadi ketika sudah habis dan tidak bisa mengupdate data mandiri, maka status di histori pengajuan ini nanti akan berubah jika pihak verifikator telah memeriksa atau memverifikasi data kita ya. Di sini statusnya masih input berkas, dan jika nanti waktunya sudah habis, pihak verifikator bisa memverifikasi berkas kita. Jadi sebelum pihak verifikator kita itu berhasil atau memverifikasi berkas kita, maka kita telah menyiapkan daftar-daftar apa yang salah ya, apa yang tidak tepat. Nah, nanti kita konfirmasi ke pihak verifikator instansi kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu, karena apa? Untuk data kepegawaian ini adalah tanggung jawab kita, jadi kita harus bekerja sama antara ASN dan PPT non-ASN untuk membuat data kepegawaian menjadi akurat dengan memberi data kesalahan-kesalahan input kepada verifikator agar terjalin komunikasi yang baik, dan diharapkan data di MySAPK ASN yang bersangkutan akan menjadi lebih baik karena terhindar dari kesalahan-kesalahan input. Nah, seperti itu teman-teman, karena kesalahan input tersebut nanti belakangannya akan berdampak bagi pelayanan kepegawaian. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ini untuk riwayat SKP di tahun 2019 atau 2020, jika terjadi kesalahan atau salah upload, maka hal tersebut dapat menghambat ketika ASN yang bersangkutan di tahun depan akan mengajukan kenaikan pangkat atau pensiun dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa kita periksa sebelum data atau jadwal
MySAPK kita akan berakhir. Begitu saja masukan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.